Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tamu Podcast. Bung Haen, sehat ya? Kabar apa Sehat. kabar? Ron, Sehat ya? kita mau ngapa nih? Nggak jauh-jauh lah ya sama kita mulai episode masih awal-awal dari background aku sebagai musisi, entertainment, dan Bung Haen di bidang lawyers ya. Oke, Menarik sih ini. menarik ya. Harapannya menarik karena fenomena-fenomena yang aku lihat itu dari circle di musisi, pencipta lagu, bahkan juga mungkin manajemen band. Karena background Roni selain musisi juga senang terlibat di manajerial band, produser dan juga cipta lagu juga, serta ngulik di berbagai bareng-bareng sama Bung Haen kan, di agregator musik di Titik Temu Suara, seperti itu. Oke, Bung, sehat ya, aman ya? sehat, aman? Aman ya? Aman. Ini nggak ngeganggu job sebagai lawyer kan? Ini salah satu tugas saya, Tugas ya? Iya. Misi kita kan? misi atau tugas Gap. untuk mengedukasi para musisi. Ya, Nah, nice. maka dari itu stay tune terus ini harus di Temu Tamu ini. Stay tune sih, asli. Itu karena nanti kita akan bahas, mungkin yang nggak secara langsung, oh ini jadi tanda tanya selama ini bagi para tamu yang sedang nggak hadir di sini gitu kan ya. Ya. Sebelum kita sebut para pemirsanya Tamu Suara nih, apa Bung? Ada panggilan seksinya nggak? Apa kira-kira, Bung Roni? Tadi yang di belakang tadi, para tamu ya? Poro tamu, ya. Poro tamu ya? Para tamu? Sementara kita sepakati para tamu ya? Poro tamu, oke. Poro itu kalau di Jawa yaitu para ya, pemirsa ya, para tamu. Jadi buat para tamu yang sudah hadir, yang sudah nyediain snack sama kopinya dimanapun, thank you untuk apresiasinya di langkah awal Temu Tamu Podcast ini. Bung Roni sedikit, ya ini curhat sekaligus mungkin kita bisa diskusi bareng lah terkait mungkin fenomena sebagai musisi ya. Ya. Musisi dan entah itu dia sebagai solois ataupun dia juga sebagai formatnya band atau juga dia mungkin sebagai pencipta juga atau yang memproduksirin sebagai suatu lagu karya gitu ya. Jadi mumpung ini malam ini kita lagi bareng sama Bung Haen guys. Jadi aku ingin kawan-kawan mungkin juga nanti bisa taruh pertanyaan di situ yang mungkin kita bahas di next episode. Tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan menjadi awal diskusi aku bareng Bung Haen itu kayak, Bung, ketika suatu musisi, suatu nggak tuh? Jadi seorang musisi yang ketika dia mau bikin project atau sedang bikin project, tentunya kan biasanya nih ya, dalam satu musisi atau band itu kan, kalau band udah pasti dia cari personil dulu ya kan. Ketemu nih personil 4 orang, 5 orang contoh nih. Habis itu kita bikin lagu yuk, bikin deng. Basicnya masing-masing tuh. Ada yang emang basicnya dia pinter bikin lirik, ada yang pinter bikin nada, ada yang kompos, ada yang aja juga tuh dia suatu band tuh yang tajir Bung. Jadi dia gue biayain semua dia promosi segala macam. Ya. Sedangkan nah ternyata di awards dia nggak tahu tuh lagunya viral Bung. Atau jobnya kenceng tuh ya kan. Atau ada juga tuh endorse-nya tapi yang diajak endorse cuma 1-2 personil gitu kan. Ya. Nah, yang mau aku tanyain sih bukan dari sisi serta-merta cuma dari sisi komersil aja sih, tapi kayak how to tips and trick lah. Tips and trick apa sih yang kayak akhirnya ketika kita sebagai musisi nih, selain memikirkan karya dan juga perilisan, branding, Ya. dan juga promotion ya kan, hal tricky apa yang kayak mungkin kita luput nih, mungkin kita skip sebagai musisi yang ternyata tuh sebenarnya tuh jadi biangnya yang udah dari dulu ada, kayak kita cuman mengulang-ulang terus gitu di zaman di era yang beda ya kan Bung. Paham kan maksudnya kayak gitu ya Bung ya. Mungkin Bung Haen juga beberapa kali juga ngelesain kasus kayak gitu kan. Maksudnya banyak juga yang atau menganalisa hal-hal kayak gitu. Boleh dong Bung dibagi untuk para tamu kita semua ya kan. Oke, Roni. Memang fenomena di dunia musik ya. Ya. Apalagi grup band atau bahkan solo karir gitu, memang banyak problematika itu. Saya melihat dari kacamata hukum ya,
Mecat. Pasti. Jadi begini, Ron, biasanya grup band terbentuk itu kan biasanya teman. Oh ya benar Ya. tuh. Kawan Mungkin kampus, kawan nongkrong dan segala bahkan ada macam. saudara juga tuh. Iya, itu kan kumpul lah gitu ya. Kumpulan, Kemudian iya. mungkin dia bermusik kayak gitu. Terus kemudian awalnya ya cuma hanya nongkrong, kita bermusik kayak gitu. Nah, itu juga salah satu trigger sebenarnya untuk Trigger. kedepannya. Jadi mungkin dia nggak berpikir ya. Yang penting dia berkarya. Iya. Berkarya kemudian sehingga mencapai titik puncak besar lah. Bahasanya seperti itu. Iya. Rame atau mungkin Bahasa sekarang viral lah. Iya, viral, terus banyak endorse yang tadi Roni sampaikan kayak gitu. Namun ada yang perlu musisi tahu atau grup band tahu tentang terkait legalitas. Legalitas, Bu? Iya, legalitas. Legalitas guys, ini kita highlight ya. Legalitas itu sangat penting, Ron. Jadi gini. Sorry Bung, legalitas apa sih enaknya kita nyerna apa nih? Iya, legalitas itu semacam perlindungan hukum. Oke, I Nah, see. perlindungan hukum bagi para musisi ya. Kita kan membahas Iya, musisi iya, ya, iya. musisi. Musisi itu bisa 1, 2, 3 bahkan berapa orang. Nah, mungkin mereka tidak berpikir terkait legalitas karena dia akan berpikir terkait tentang berkarya. Iya, Kayak pasti gitu. tuh. Makanya banyak kejadian-kejadian yang sangat fenomenal, bahkan sering terjadi. Ada grup band besar yang sering gonta-ganti personil. Ganti personil. Ada juga yang bahkan bubar. Wah iya tuh. Bahkan ada juga yang kemudian nama bandnya sudah besar, kemudian tidak dipakai lagi. Padahal mereka besar dari nama band tersebut, Ron, gitu. Peter Pan contoh ya. Iya, contoh Peter Pan kayak gitu. Banyak lah ya Banyak, yang kemudian itu. Saya pikir terkait legalitasnya mungkin dia tidak berpikir sejauh itu. Kayak gitu. Maka dari itu sangat penting. Contoh, ketika mereka membuat suatu perkumpulan atau suatu band, itu harus ada sebuah legalitas. Minimal lah bahasa umumnya itu adalah ada hitam di atas putih. Nah, ada hitam di atas putih. Kenapa harus ada hitam di atas putih kayak gitu? Karena kita akan membuat suatu perjanjian. Sepakatan ya? Iya, kesepakatan Sepakatan. terkait masalah royalti, pembagian, terus kemudian job desk Job atau desk. rules. Itu job desk sering banget sih tabrakan. Iya, Kayak gue udah kerja nih. Anjir lu belum anjir terus tapi nggak berani ngomong ya kan? Betul. Ngomongnya di belakang. Apalagi kan musik ya, grup band itu kan ada pemain drummer, ada vokalis, ada gitaris gitu kan. Gitu. Wah, aku nih yang capek nih yang gebuk-gebuk drum nih. Masa bagiannya cuma segini nih gitu. Aku yang cari melodinya nih. Ada mungkin salah satu dari grup band tersebut personilnya tuh, wah saya yang menciptakan, saya yang membuat lagu. Liriknya. Tapi kan saya yang aransemen nih gitu. Iya. Nah itu ketika tidak ada sebuah legalitas yang mengatur terkait hal itu. Caur. Iya. Nanti apa? Di kemudian hari mereka berkonflik, Ron. Waduh. Nah, ini tidak 1-2 grup band ya yang sudah seperti itu. Jadi zaman dulu juga ada tuh. Iya, sebenarnya itulah. Makanya saya berpikir seperti ini, Ron. Jadi legalitas itu sangat penting. Jadi legalitas itu bukan kos. Oh, bukan kos guys. Legalitas bukan kos. Tapi kadang dan legalitas itu jangan disepelekan, gitu loh. Misalkan contoh, ketika sebuah legalitas itu tidak dijalankan oleh suatu kelompok atau perkumpulan atau grup band, itu akan menjadi sengketa hukum, Ron. Nah itulah. Kemudian juga kasihan juga kan, band sudah punya nama besar kayak gitu. Terjang udah jauh. Iya, sudah job banyak, penghasilan banyak kayak gitu. Udah mendapatkan pundi-pundi rupiah banyak. Tiba-tiba bersengketa secara hukum. Waduh. Akhirnya apa? Pendapatan mereka akan turun, Ron. Karena apa? Regulasi yang mereka atur ketika membuat suatu perkumpulan atau suatu band, dia tidak dipergunakan itu legalitas itu.
gitu. Minimal lah perjanjian. Misalkan nih, Roni sama Bung HN, bikin ya band. mau bikin band. Iya. Ya udah kita bikin legalitas. Ron, nama bandnya ini. Iya. Ayo kita bikin apa namanya perjanjian. Perjanjiannya, sepakatannya. Iya kesepakatan. Kita kalau manggung kita bagi 50-50 ya. gitu. Oke. Nah, Di awal ya. ya di awal dan itu harus tertulis. Harus tertulis dan harus sepakat gitu loh. Harus sepakat saya dan Roni. Misalkan contoh pembagian. Kita harus sepakat dulu nih, Ron. Jadi pembagian, misalkan Roni 50, saya 50. Itu harus sepakat. Tapi tidak hanya 50-50 aja, Ron. Misalkan ini ya. Misalkan Roni 70, Oke. saya 30. Tapi sepakat. karena sepakat. Iya. Oke. Dengan Itu job desk porsi itu tadi kan? masing-masing, betul. Nah, itulah fungsinya legalitas kayak gitu. Makanya legalitas itu bukan suatu kos. Karena apa? Ketika bersengketa hukum, itu kosnya akan lebih tinggi untuk menghadapi sengketa itu. Oh, maksudnya itu bukan suatu cost tuh berarti kayak ini ya guys, apa? Bahasanya bukan yang daily terus kita tabung, tapi sebenarnya itu menjadi hal yang apa ya? Yang itu penting gitu ya, Bung ya? Iya, contoh seperti ini. Ron, jadi saya pernah ada sebuah kasus itu ya, sebuah kasus. Saya tidak perlu harus menyebutkan. Jangan dulu, tipis-tipis ya kan? Kayak gitu. Nah, dulu mereka ada berapa personil Ron itu, mungkin ada 5 ya. Nah, bandnya ini kemudian pendapatannya banyak nih, pendapatannya banyak, terus kemudian apa namanya? Jobdesknya oke. Jobdesknya oke, Jobnya manggung di oke. mana-mana Iya, kayak iya, gitu. iya. Terus kemudian konflik itu Ron. Waduh. Padahal mereka merintis bersama dia. Gitu loh Ron. Mereka merintis bersama. Ya karena apa? Karena tidak ada suatu perjanjian atau kesepakatan bersama terkait job desk. Itu. Job desk mereka tidak terakomodir dalam suatu perjanjian. Nah itu Ron. Gitu Ron. Nah Riskan ya. akhirnya apa? Ya sekarang grup bandnya juga tenggelam Ron. Kan nggak enak sekali tuh Ron. Gak enak sih. Fix. Iya. Tapi kalau boleh tahu Bung, sebenarnya standar untuk kita membuat katakanlah perjanjian tadi ya guys. Ya, Perjanjian yang kesepakatan di atas putih, hitam di atas putih tadi ya. betul. Hitam di atas putih. Oh bener, kertas putihnya soalnya. Iya. Hitam di atas putih ya kan. Nanti kalau oranye atau pink, Itu beda lagi ya? nah, itu nanti di pengadilan. Jadi terdakwa itu. Waduh jangan sampai. Kalau yang buat jaksa. Tapi ada Bung, kertasnya pink, Iya, hitam di atas pink ada Bung. hitam di atas pink. Apa itu Ron? Surat cinta. Curhat malahan. Pasti ada bunga-bunganya itu. Ada bunga lope-lope ya kan. Anjir malah kemana sih? Iya. Tapi iya maksud gue gitu tadi Bung. Apa kalau ketika kan kadang gini ya. Ini mungkin apa ya? Nggak hanya Roni aja lah. Mungkin kalau kamu musisi untuk merintis awal ketika kayak mau bikin standar perjanjian yang disaksikan oleh, yang dibikinkan oleh notaris atau lawyer, itu kan pikirannya kan masih kayak anjir ini mahal banget pasti gitu kan. Kayak aksesnya kemana gitu kan. Iya. Apakah harus seperti itu? Atau sebenarnya poin yang paling urgent tuh apa sih ketika, apakah harus ada saksi? Apakah ada poin-poin yang mengikatnya tuh seperti apa Bung? Ya, jadi gini Ron. Ini sebenarnya sederhana Ron. Oh, Coba kalau sederhana. mereka menghubungi Bung HN, itu mungkin bisa dibicarakan lah masalah biaya. Langsung 082 nomor HP di sini Itu. Nanti kita bisa diskusikan, Iya, gitu loh, di situ. Namun begini, Bu, Ron. umumnya ya kan. Iya. Tipis-tipisnya gimana Jadi nih? gini Ron, memang itu sangat penting ya Ron ya. Jadi untuk siapapun, apalagi suatu grup band yang baru, nggak masalah baru atau lama lah, mereka harus membuat suatu legalitas atau sebuah kesepakatan yang kemudian disepakati. Nah, tadi Roni menyampaikan hitam di atas putih. Tentunya hitam di atas putih kan tidak hanya cuma surat cinta aja Ron, kan Nah. gitu. Tapi ada pasal. Oh pasal. Iya, ada ketentuan kayak gitu, ketentuan.
Tapi bisa juga sih Ron, surat cinta itu dibikin pasal. Jadi Edan juga tuh. pacaran gitu kan. Sempat gak sempat harus dibalas nih. Iya, misalkan Di endingnya tuh. ketentuan kita sepakat nih pacaran 2 tahun aja ya. Itu bisa juga Ron. Oh, pacaran kontrak ada tuh. Oh iya, Bisa ya? Atau pacar kontrak bisa, atau apalah bahasanya itu bisa. Nah ini kembali lagi Ron ke apa Poin musik tadi ya. Poin tadi ya terkait masalah grup band ya. Jadi memang harus ada hitam di atas putih, ada rule di dalamnya, ada judulnya kayak gitu. Awal tuh judul. Ya kan? Judul apa yang mau kita sepakati. Waduh, Gitu. ini 3 SKS nih guys, Ayo, Bung lanjut Bung. Makanya ini sebenarnya harusnya saya menarif ini kalau Oh, tapi untuk tamu-tamu lu tamu-tamu, wah ini makanya lu harus subscribe guys. itulah makanya kan saya pikir para musisi atau grup band itu ketika dia sudah naik daun, wah naik daun ini ya, bahasanya naik daun, itu memang sangat riskan dengan konflik internal. Kecil-kecil tuh ya. Ya makanya tadi kita kembali lagi terkait tentang perjanjian, Ya. kesepakatan. Misalkan ini 5 orang sepakat ini, dia harus mempertahankan band ini, namanya itu milik siapa? Oh, pertama ini ya sebagai apa? Sebagai brand ya, brand nama. Ya? Brand nama itu Asal disepakati dulu. Misalkan nama bandnya B, misalkan gitu ya. Matahari Band gitu misalnya. Iya, Matahari Pen atau apalah gitu. B. Nah, itu harus sepakat berlima ini. Ini siapa nih yang nyiptain nih? Iya, idenya siapa? Terus kemudian apa ide semua? Gitu. Oke. Itu bisa ide semua, bisa salah satu yang mempunyai ide. Tapi kalau ide semua, berarti ini tidak ada konflik tuh di mereka. Sepakatannya bersama. Iya, Pak, salah. Tapi kalau ada satu ide, kemudian satu orang, tapi yang lain menyepakati, itu nggak masalah, Ron. Yang penting sepakat. Yang penting sepakat. Itu yang pertama. Terus kemudian terkait job desk. Job desk guys. Iya, job desk. Kadang yang Itu. suka sambat nih kan. Iya. Anjir, wah, gua udah kerja begini loh. ini dan segala macam kayak gitu. Yang terakhir itu adalah apa? Penghasilan. Oh, Itu jadi sangat dari penting. nama, Iya. terus job desk-nya kita misal berlima atau bersepuluh tuh apa-apa. Terus yang terakhir penghasilan. Penghasilan. Baik dari online maupun offline ya. Oh iya, betul itu. Jadi, nah itu yang sangat penting. Itu untuk menjadi tolak ukur band itu. Itu Jadi kan standar sih. SNI-nya itu ya. kalau aku pernah denger nih lagunya slang ya. Selain boleh. Itu kan sosialis sekali gitu. Maksudnya, nah itu perlu dicontoh itu. Maksudnya sekian lama berdiri tidak terdengar konflik terkait masalah ekonomi. Iya. Gitu. Nah itu. Selain itu kayak udah 40 tahun lebih anjir ngeband. Iya, makanya saya pikir gitu ya. Selain itu menerapkan hal itu, Ron. Jadi kesepakatan itu paling penting. Tapi memang ya, Ron. Jadi kesepakatan itu atau suatu perjanjian itu memang tidak semuanya harus tertulis. Oh, ya nggak terus namanya apa, Bung? Iya, namanya perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tidak tertulis. Tapi itu sangat riskan. Kayak gitu. Kalau salah satu ada yang mengingkari, itu tidak bisa kita buktikan. Tapi kalau secara tertulis gitu loh. Kita bisa buktikan, "Oh, kamu ini loh. Tanda tangan bareng nih waktu itu Iya. nih, tanggal sekian gitu. Kita menyepakati ini." Kayak gitu. Itu Ron, seperti itu Ron. Oke, menarik sih guys. Ini misalnya kita udah jalan segala macam, ternyata, kayaknya gue butuh nih. Itu telat nggak sih kayak kita untuk membuat itu di tengah perjalanan? Sebenarnya Ron, kata-kata telat itu tidak ada di dalam dunia hukum. Wah, asik gue suka nih. Apalagi di dunia bisnis gitu kan. Nah, itu. Ada Bung yang telat nggak bisa di dunia apa coba? Apa itu Ron? Di dunia cinta nggak boleh telat anjir. Aduh. Cinta lagi. Kalau telat nanti bahaya itu Ron. Kalau telat gitu. direbut orang. Iya. Oke, lanjut Bung. Oke. Jadi ini menarik jadi sebenarnya ketika band itu sepakat terkait masalah perjanjian, Ya. itu memang semuanya harus disepakati oleh mereka. Biar terhindar dari konflik hukum. Makanya legalitas itu adalah bukan kos. Bukan kos. Bukan kos. Nah ini agak sedikit promosi nih.
Tuh harus dong. Kayak gitu loh, makanya. Kos itu, legalitas itu bukan kos. Coba, Roni atau grup band itu membayar sebuah lawyer untuk menguruskan sebuah legalitas, ya. Kontrak apapun tuh. Kontrak apapun. Baik dengan internal, eksternal, sponsor, project, endorse, atau IO. Itu penting menggunakan lawyer, Ron. Kayak gitu. Jadi, musisi atau brand itu bisa fokus dia untuk berkarya. Ya, benar. Masalah legalitas ini ada yang ngurus. Udah lo yang ngurus tuh lo deh. Gitu. Lawyer, iya betul. Itu kayak gitu, Ron. Nah, ini jarang ya, mungkin ya di dunia musik atau band yang menggunakan itu. Tapi rata-rata, Ron, ketika sudah ada konflik, baru dia mencari lawyer. Itu kayak gitu. Mencari lawyer, terus kemudian perkaranya sudah jauh. Wah, itu baru tuh gitu. Ya, rata-rata seperti itu. Karena dia tidak berpikir bahwa legalitas itu sangat penting. Perjanjian itu sangat penting. Kayak gitu. Itu, Ron. Itu penting banget sih. Jangan sampai ketika ada case baru tuh ya bingung ya kan. Oh iya. Di situ malah mahal banget tuh ya. Oh iya, kosnya akan bener. Nah tuh guys, biar gak mahal gimana tuh ya kan. Kayak gitu. Konsultasi sama Bung Haen guys. Kalau konsultasi perilisan lagu apa segala macam sama gue kan. Ya, itu urusan Roni lah nanti. Ada yang mau dibikinkan lagu. Dirilisin lagunya di atau Spotify. Ini Ron, bisnismu itu yang musik-musik itu loh, Ron. Oh iya. Itu kan bisa lewat situ, Ron. Bisa. Iya. Jadi kalian juga bisa kepoin guys, namanya Titik Temu Suara. Jadi Titik Temu Suara tuh ada aku juga belajar tentang ini sebelum di ruang tamu ini ya. Jadi di belakang gimana nih Mas ya seperti ini. Oh ya oke. Mas yaudah join yuk di Titik Temu Suara. Jadi Betul. di Titik Temu Suara tuh agregator musik, manajemen artis and labels. Jadi di situ kalian bisa titip edar hanya untuk ngerilisin lagu di all digital streaming platform kayak Spotify, Apple Music, TikTok. Betul. Bahkan kita bisa bantu untuk membuat pitch deck atau mempitchingkan lagu biar masuk playlist. Wow, gue masuk playlist nih di musik akhir pekan, New Music Friday Spotify. Itu gimana sih? Itu ada tips and triknya juga. Atau kita berbagi tips kayak gimana membuat rilisan itu ideal, atau promotor atau media visit seperti itu. Di Titik Temu Suara kalian bisa kontak. Kebetulan backgroundku selain musisi Bung, aku ialah A&R dari Believe Music Indonesia. Jadi aku udah di Believe Music itu udah dari jalan 5 tahun ini sebagai A&R di Believe Music Indonesia. Jadi Believe Music itu agregator. Di situ ya banyak lah, ada Dini Canan, ada Tulus, ada Yuna Yunita dan Hindia, Fish dan lain sebagainya. Kebetulan selain di Believe, aku aktif sebagai musisi dan juga supporter di Utas Garuda. Aku punya band Rubah di Selatan dan bareng sama Bung Haen di Titik Temu Suara dan Tamu Podcast tentunya. Oke. Wah, nggak kerasa menarik banget ya Bung ya obrolan kita ya. Iya, sebenarnya pembahasannya banyak, Ron, terkait masalah tips ya. Untuk trik terkait biar band itu tidak bubar atau tidak sengketa di kemudian hari. Itu sebenarnya banyak. Ya salah satunya yang tadi saya sampaikan bahwa legalitas, perjanjian, kesepakatan itu memang harus dibuatkan. Di awal sih. Di awal. Nah, saya jelaskan nih Ron. Jadi legalitas itu tidak hanya cuma tanda tangan di atas kertas ya. Itu harus ada saksi nggak sih? Ya, ada saksi Ron. Dan ada materai. Materai ini penting. Materai 10.000 sih, iya nggak sih? Iya 10.000. Kalau dulu 5.000 ya. Sekarang udah 10.000 nih. Sekarang materai udah bisa digital lagi. Oh digital bisa? Iya kan? Bisa. Jadi nggak harus beli ke warung ya kan? Saya jelaskan nih Ron. Jadi fungsi materai itu kan orang awam gitu. Orang awam ini juga sedikit mengedukasi tidak hanya kepada musisi, pada masyarakat juga. Jadi perjanjian kalau tidak ada materai itu tidak sah. Itu tidak benar, Ron. Oh, itu gitu ya? Iya. Kayak anjir, aku pikir tuh kayak lo kalau nggak ada materai kayak nggak sah sih. Nggak sah kan gitu. Nah, frame-nya kan seperti itu. Frame-nya itu emang. Makanya kan gini. Ini daging sih, ini daging. Iya, perjanjian
itu tanpa materai pun itu sah. Itu sah, Bung. Sah. Asalkan Oh, asalkan. mereka memang sepakat. Memang sepakat dia. Sepakat untuk menuangkan suatu kesepakatan dalam komitmen atau hitam di atas putih. Oh, itu Itu tanpa ya. materai sah ya? Tanpa materai sah. Karena apa? Materai itu adalah bukti kita taat pajak kepada negara, Ron. Oh, that's point sih guys. Anjir, aku baru tahu kayak tuh. gitu. Saya kembali lagi tadi terkait masalah perjanjian tidak ada materai. Apakah itu kekuatan hukumnya ada atau tidak? Ya, Ada kekuatan hukumnya. tetap kuat ya. Ada. Nah, ketika ada sengketa gitu. Ada sengketa di pengadilan, itu tetap sah. Tapi tetap kita harus membuat materai untuk menjadikan alat bukti. Lagi-lagi materai itu bukan, oh ini jadi sah atau tidak, bukan. Tapi bukti kita taat pajak kepada negara. Nah, itu Ron sebenarnya. Mungkin kawan-kawan, teman-teman gitu ya. Wah, kalau nggak ada materai ini nggak sah nih. Oh, Kayak gitu. Oh, enggak seperti itu. tapi secara kekuatannya sama nggak? Ketika ada materai apa enggak? Sama. Oh gitu. Kekuatannya sama gitu. Karena Ini apa? penting sih. Fix. Karena perjanjian itu kesepakatan. Nah, kecuali memang dalam kesepakatan itu ada salah satu pihak yang mengingkari. Itu juga bisa jadi sengketa gitu. Tapi sengketa itu akan lebih ada aturan yang jelas gitu. Kalau kamu mempermasalahkan setelah kamu tanda tangan dengan kesepakatan itu, kenapa kamu nggak sebelum atau sebelum membuat kesepakatan kamu Discuss deh. iya Lo harus deep talk dulu sih. ya Lo nggak Kayak deep talk gitu. sih. itu kayak gitu Ron, Iya, iya. gitu Ron. Oh, itu penting banget ya poin-poin itu ya tadi ya. Apa hitam di atas putih, terus kesepakatan tentang selama ini tuh kayak gue dari SD sih, Bung. Taunya materai itu harus dibubuhkan biar sah sih. Ini aku kayak udah lebih dari 25 tahun kan usia aku, kayak anjir baru ngeh lagi. Apalagi kan musisi kayak Ron ini Iya, iya, kan bener. sering nih mendapatkan endorse. Iya. Kan ada perjanjian tuh Iya benar, sepakatan mendapatkan postingnya apa, job kapan, itu ya. job. Itu kan Main di acara ini. main di acara apa itu kan pasti ada ini apa namanya perjanjiannya itu kan ada yang bermaterai ada yang tidak Iya, kayak benar. gitu itu kayak gitu Ron. Wah seru banget. Pasti kita akan coba bahas lebih detail. Tentunya kayaknya harus dengan tamu yang hadir di tamu kita di ruang tamu kita ya Bung ya. Tentunya dengan beberapa case dari kawan-kawan musisi atau penggiat seni dan budaya. Seru banget sih. Sebenarnya panjang ini Ron untuk kita bahas terkait nanti ada legalitas perjanjian antara Lebih continue sih. iya antara apa musisi kayak gitu ya Iya. atau band kayak gitu itu Penting. tidak hanya itu tapi ada hak cipta ada Oh, merek merek. itu mungkin kita bisa bahas berikutnya Ron Boleh. gitu. Karena ini kalau kita bahas sampai terus, ntar pagi ketemu pagi ya. Oke Bung Ayat thank you banget sharingnya. Aku juga jadi belajar banyak nih, jujur. Sebagai musisi kan, thank you so much. Boleh bantu simpulin nggak Bung? Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya sederhana Ron Iya. kayak gitu. Kesimpulannya adalah ketika suatu band gitu ya atau kelompok orang yang membentuk suatu grup band itu yang paling terpenting adalah kesepakatan bersama Dan itu harusnya di awal. dari awal. Sepakatan bersama. oke. Dari mereka berdiri atau mengkonsep itu harus ada kesepakatan. Yang paling penting adalah dituangkan dalam suatu perjanjian Perjanjian hitam di atas putih. Oke. Penting lagi biar taat pajak harus bermaterai Bermaterai biar taat pajak. pajak gitu. Nah, kesepakatan ini yang akhirnya ketika gue sebagai musisi udah running, perform, bikin karya, manggung di mana-mana. Ketika salah satu anggota kita ada yang ngehe itu berubah karakternya kan. Itu udah kayak lo offset lo. Lo bisa gimana nih? Ya buka lagi pasal awal-awal kita. Betul. Gitu Bung ya? Iya, betul. Nice banget sih. Oke, thank you Bung Aan. Thank you buat semua yang hadir pada sesi kali ini untuk para tamu yang hadir. Terima kasih banyak.
Bung, sehat-sehat ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Oke, Siap. kita akan kulik lagi Lebih berikutnya jauh. ya, lebih jauh tentang hak cipta, merek, Dan juga hak terkait apapun di iya, suatu terkait karya. di musik. Musik, Nanti entertainment, kita dan akan lainnya. bahas, kita kulik, kita diskusi, kita berdialektika, kayak itu. Sharing Mungkin bareng. bisa dengan teman-teman Bung Roni. Oh pasti, kita akan ajak Ya. tuh mereka yang pasti kan akan sudut Iya, pandangnya mereka akan kan seru. para pelaku-pelaku seni nih. Iya benar. Kayak gitu. Mungkin banyak kendala-kendala apa terkait hak cipta, Cipta, merek. ngurusin Apalagi internalnya. yang kemarin lagi rame tuh. Nah kan tuh LMKN tuh. ya Ah, kan. itu kita harus kulik itu. Kulik. Gitu. Soalnya sofa masih kosong Iya, nih masih ya kan. kosong ini. Mungkin teman-teman Roni lah gitu. Pasti, ada Bung. kritik atau saran atau apa nanti ke ini kan. Atau kita tembak, atau kita tembak aja namanya di sini sudah. Oke. Oke. Guys, jangan lupa dukung dan support selalu Temu Tamu Podcast karena kita nggak akan tahu, mungkin tamu selanjutnya adalah kalian. Asik. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe, like, Subscribe, and share share. di Temu Tamu Podcast. Saya Roni Udara. Saya Mukaen. Sampai jumpa ketemu. di lain episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.